Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah tulisan yang mendeskripsikan informasi kejadian yang bersifat faktual dan aktual. Maksudnya, sebuah berita haruslah memuat informasi terbaru yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Jadi, berita bukan menyampaikan informasi masa lampau yang sudah basi. Dan penyampaian berita haruslah sesuai dengan fakta atau kenyataan yang terjadi. Jadi, teks berita tidak dibuat-buat, harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Selanjutnya ada struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Contohnya, kita akan membahas tentang banjir atau tentang COVID-19 yang sudah terjadi. Yang kedua, ada peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Jadi, yang tadi contohnya banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Bagaimana cara menanggulangi agar tidak terjadi banjir, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Contoh, yogyakartakompas.com. Jadi, sumber berita ini beritanya dari mana? Ada contohnya yang barusan sudah dibahas, Yogyakarta. Jadi, berita ini dibuat di Yogyakarta dengan kompas.com. Seperti itu. Terus ada karakter dan struktur teks berita. Yang pertama, ada judul berita. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Jadi, apa nih berita yang kita akan bahas? Jadi, tentang COVID-19. Penambahan COVID-19. Jadi, itu tuh judul yang memuat atau mewakili keseluruhan dari isi berita yang kita akan sampaikan secara rinci di bawahnya. Dalam teks berita, judul biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Judul yang menarik akan memungkinkan pembaca tertarik terhadap berita yang disampaikan. Yang kedua, ada kepala berita atau lead atau teras berita. Teras berita atau lead adalah bagian yang penting dalam berita. Lead terletak pada paragraf pertama dalam teks berita. Lead mencakup inti dari keseluruhan isi berita. LED juga menjadi salah satu penentu bagi pembaca untuk melihat isi lebih lanjut. Yang ketiga, ada tubuh berita atau body. Bagian ini merupakan inti dari teks berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari isi berita. Berita akan dibahas lebih rinci secara keseluruhan pada bagian ini, yang terdiri dari unsur 5W 1H. Nanti kita bahas yang dari selanjutnya. Terus ada ekor berita. Maksudnya ekor berita ini adalah kesimpulan dari isi berita yang kita sampaikan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur dalam teks berita, yaitu 5W plus 1H atau disingkat Adik Simba, yaitu what, where, when, how, why, how. What, peristiwa apa yang terjadi. What, apa peristiwa yang terjadi. Yang kedua ada where, di mana peristiwa itu terjadi. When, kapan peristiwa itu terjadi. What, siapa yang terlibat dalam peristiwa. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. How, bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Jadi unsur-unsur ini harus ada dalam berita, karena unsur berita ini mencakup keseluruhan teks berita yang kita akan sampilkan atau kita tonton.
Yang selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Pertama, memiliki kandungan 5W plus 1H yang terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang barusan sudah dijelaskan ya. Yang kedua, bersifat objektif dan faktual. Artinya, teks berita memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis, tetapi sesuai dengan fakta di lapangan yang terjadi. Yang ketiga, menyajikan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Jadi bukan cerita masa lalu atau berita masa lalu, tetapi berita atau peristiwa yang baru saja terjadi. Yang kelima, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa. Selanjutnya, bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Ya, bahasa juga yang disajikan harus menarik, dari judul juga harus menarik agar menarik untuk memikat pembaca berita. Yang ketujuh, ada data yang diberikan lengkap, khususnya data penting. 8. Waktu dan tempat peristiwa jelas. Jadi ditulis dalam peristiwa, waktu dan tempatnya harus diperjelas agar pembaca tidak bingung peristiwa ini terjadi di mana, kapan peristiwa ini terjadi. Jadi harus dijelaskan waktu dan tempatnya secara jelas. 9. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Jangan bahasa yang kaku. Jadi bahasanya juga harus yang mudah dipahami agar pembaca juga mengerti apa yang kita akan sampaikan, apa yang akan berita itu sampaikan. Yang 10, alur peristiwa berurutan. 11. Kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. 12. Sumber berita valid dan bisa dipertanggungjawabkan. 13. Judul berita bisa mewakili isi berita. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Contohnya, menurut Bapak bla 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 bla, ada kutip 2 atau ada kalimat langsung yang ditandai dengan 2 tanda petik ganda yang di atas. Menurut Bapak bla 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 bla, terus ada kata itu, contoh dari penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Jadi kita membahas tentang banjir. Bagaimana nih respon masyarakat terhadap banjir tersebut? Gitu. Terus yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat, agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Contoh, kata Kapolsek Wonosari, Kompol Sutama saat dihubungi Minggu dalam kurung 8 tanggal 8 bulan 10 2017. Itu menggunakan tanggal, waktunya, kapannya. Jadi menggunakan tanggal agar bisa dimengerti dan dipahami oleh si pembaca. Kelima, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh, konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Ya, penjelasan dari Ibu, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau yang tidak mengerti bisa ditanyakan langsung. Terima kasih atas
perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tugasnya ada link di bawah, boleh dibuka, tugasnya boleh dikerjakan. Terima kasih.